Transformasi digital telah bergerak maju dengan cepat dan telah mengubah paradigma baik dari ekonomi dan juga masyarakat global. Pemerintah Indonesia sendiri telah menaruh perhatian serius terhadap akselerasi transformasi digital dengan merumuskan peta jalan digital Indonesia 2021-2024 yang terdiri dari 4 pilar, yaitu infrastruktur digital, digital economy, digital, dan masyarakat digital. Tentu saja dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan transformasi digital ini. Nah, seperti apa peran perbankan dalam mewujudkan hal ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa kehidupan masyarakat dunia memasuki era baru. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia, mengingat Indonesia berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 aspek utama, yaitu peluang digital, perilaku digital, dan transaksi digital. Perbankan digital dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Di samping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan, transformasi digital juga memunculkan tantangan yang perlu diwaspadai. Beberapa tantangan seperti perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, hingga risiko serangan cyber perlu dijawab oleh para pelaku perbankan untuk menjamin keamanan dan mengantisipasi risiko yang bisa terjadi kepada nasabahnya. Indonesia perlu mendorong berkembangnya ekonomi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu fungsi yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi digital adalah akselerasi bisnis, tentu saja melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, kombinasi antara ekonomi digital dan UMKM Indonesia yang tangguh tentu saja diyakini bisa menjadi solusi di tengah tantangan ekonomi global. Lalu seperti apa peran perbankan dalam membangun ekosistem ekonomi digital? Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama saya Head of Business Banking UOB Indonesia, Dewi Twegeh. Mbak Dewi, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Desi? Baik, terima kasih sudah datang ke studio kita. Nah, Mbak Dewi, kalau kita bicara transformasi digital, sementara ini kan bukan hal yang baru. Internet of all things itu sebenarnya hampir 5-10 tahun terakhir ini itu sudah kita melihat akselerasi semakin lama semakin digunakan. Apalagi ada COVID, kita ingat COVID 2-3 tahun semua orang itu menjadi sangat-sangat tergantung pada gadget mereka. Semua dilakukan secara online sehingga mau tidak mau kita juga harus menjadi masyarakat yang sangat-sangat digital. Nah, kalau UOB sendiri ini sebagai perusahaan perbankan, transformasi menuju ya hal-hal yang sifatnya itu digital, Internet of all things ini sebenarnya dimulai kapan dan bagaimana proses perjalanannya atau the journey towards digital transformation itu seperti apa? Oke, jadi UOB Group dan tentunya UOB Indonesia kita berkomitmen untuk membantu memfasilitasi tentunya UMKM di Indonesia. Secara continuously kita melakukan studi untuk melihat topik-topik yang relevan untuk pelaku UMKM di Indonesia. Yang kita terbaru yang kita lakukan tahun lalu 2022 di tentunya 5 kota besar dan juga kota-kota di Indonesia, beberapa feedback yang kami dapatkan antara lain sepertiga pelaku bisnis dalam hal ini UMKM menyatakan mereka ingin meningkatkan adopsi digital untuk otomasi bisnis mereka. Oh, mereka sendiri yang mereka meminta untuk adopsi digital untuk otomasi bisnis. Kemudian juga tentunya adopsi digital itu untuk apa? Tentunya mereka ingin meningkatkan pelayanan jasa, produk ya, dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Nah, UOB sendiri dan khususnya UOB Indonesia
kita berkomitmen untuk melakukan 3 hal. Pertama, meningkatkan layanan digital perbankan terhadap pelaku UMKM, dan kita sendiri tentunya tahu layanan perbankan ini harus accessible ya. Akses itu penting banget terhadap pelaku UMKM, dalam hal ini affordability. Kemudian yang kedua, kita juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital melalui seminar-seminar ataupun pelatihan terhadap pelaku UMKM. Dan ketiga, yang menurut kami tidak kalah pentingnya adalah untuk memfasilitasi akses daripada UMKM untuk korporasi menengah, sehingga mereka punya akses terhadap korporasi baik di Indonesia maupun ASEAN pada umumnya. Jadi mereka juga bisa naik kelas ya, Benar, istilahnya. benar. Nah, untuk pelaku UMKM ini sekarang dari segi basis nasabahnya ya, UMKM itu seberapa besar kita bicara? Ada berapa kira-kira UMKM yang sekarang ini menjadi bagian atau partner dari UOB itu sendiri, dan seperti apa profil mereka? Karena pasti kebutuhannya kan juga beda-beda ya, antara yang mikro, antara yang kecil, antara yang menengah. Ya, saat ini UOB Indonesia berfokus kepada mungkin kita bilang middle ya. Dan ini jumlahnya puluhan ribu, dan kebutuhan bisnisnya tentunya beda-beda. Tapi saya yakin thread yang sering sekali disampaikan, terutama dari sisi bisnisnya ini, adalah satu, mereka melihat bahwa outlook ekonomi mereka optimis, terutama di tahun 2023. Kemudian yang kedua, mereka itu siap untuk spending terhadap digital. Nah, ini yang ingin kita fasilitasi nih Mbak Desi terhadap UMKM. Iya, dan mereka biasanya menggunakan tadi kan untuk memudahkan, mengadopsi agar mereka bisa memudahkan mereka melakukan bisnis lebih efisien dan lain sebagainya. Bisa berikan contoh-contoh di mana ada success stories dari UMKM ini, misalnya sebelum melakukan digitalisasi dan setelah itu apa kira-kira benefit ataupun cara bekerja yang berbeda, Mbak Dewi? Oke, yang paling simple mungkin yang dari customer kita ini adalah hal-hal yang mungkin buat korporasi basic, tapi untuk pelaku UKM ada sedikit, bukan sedikit ya, ada tantangan gitu ya. Misalnya akses terhadap sistem akuntansi ya. Salah satu challenge terbesar itu adalah bagaimana melakukan laporan keuangan, mengatur cash flow. Nah, kita menawarkan yang namanya Bismart, UOB Bismart. Di mana UOB Bismart itu adalah end-to-end operational, mulai dari melakukan pelaporan keuangan secara sederhana, kemudian mungkin gimana caranya menghitung pajak atau pelaporan pajak. Ini ribet biasanya. Kita aja sendiri secara individu urusan pajak itu apalagi ribet. bisnis Apalagi ya, bisnis yang sifatnya masih sangat kecil ya, mikro ya. Masih sederhana. Tapi tentunya kita ingin juga membantu pemerintah supaya sadar pajak, ya. Gimana caranya mereka melakukan pelaporan keuangan, pelaporan pajak. Satu hal lagi yang menurut kita juga penting adalah HR system secara sederhana, mengatur payroll, membantu pajak, mungkin DPLK dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga yang menurut kita sangat penting itu adalah cashless. Kalau Mbak Desi udah bilang tadi COVID kan, banyak banget yang cashless gitu kan. Sekarang kita kalau kemana-mana nggak harus bawa dompet, tinggal apa QR code. Benar sekali. Jadi banyak customer kita yang mungkin masih rumahan, bukan rumahan-rumahan banget, tapi sebenarnya rumahan, restoran, toko-toko kecil. Kita juga introduksi akses yang affordable untuk cashless. Dan satu lagi yang cukup populer adalah point of sales technology, di mana begitu mulai dari penjualan langsung terhubung ke pelaporan, langsung update inventory. Nah, ini diharapkan dapat membantu, dan tentunya kunci yang tadi itu adalah affordability ya Mbak Desi ya. Kalau harganya harus cocok, dan mungkin entry levelnya affordable untuk pelaku bisnis UMKM. Oke, kalau UMKM kita bicara yang M-nya ini dulu. Kira-kira berapa yang modal atau apakah ada tadi juga ya membantu lah mereka juga akses terhadap modal dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari yang UOB lakukan juga? Ya, jadi sebenarnya nasabah-nasabah UOB akan punya akses ke yang kita namakan UOB Business Smart, yaitu enabler dari sisi operasional, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah digital banking, ya kan? Saya tahu ini kalau beberapa pelaku bisnis kita customer kalau dengar digital banking itu udah takut duluan gitu, ini pasti mahal, ada admin dan lain-lain. Jadi kita ingin membantu akses terhadap transactional banking kita, digital base, yang namanya UOB Infinity.
Nah, UOB Infinity ini memberikan kemudahan-kemudahan dan entry level yang sangat-sangat rendah, dan di beberapa case kita memberikan ya semacam promo lah ya, supaya ini mereka semacam mencoba. Platform digital, bisa dari handphone, yang kata Mbak Desi tadi, udah nggak bisa kalau nggak bawa handphone ya sekarang ya. Jadi dari handphone mungkin mereka, contoh yang sangat mudah Mbak Desi, bisa akses transaksi, bisa lihat semua transaksi dari satu dashboard, mungkin juga bisa melakukan transfer, dan bisa akses misalnya tracker untuk transfer ya. Jadi semacam salah satu ojol kita kan bisa lihat tuh di mana. Nah, ini hal yang sama tapi untuk transferan. Karena sebenarnya UMKM ini kalau cash flow-nya terbatas, dia ingin tahu, ya kan? Mungkin dia mau real time gitu pembayaran ke Dan ini semua bisa supplier. real time yang dilakukan. Bisa. Oke, dan ini sejak kapan di servis ini diberikan, Bu Dewi? Apa sebelum COVID Jadi bahkan sudah ada? Kita launching ini Mbak Desi, UOB Infinity Desember tahun lalu, dan sejak Juni tahun ini sistem kita sudah semuanya berbasis UOB Infinity untuk pelaku bisnis, khususnya pelaku UMKM tentunya ya. Dan ini sudah kelihatan dari mereka juga, feedbacknya dari mereka, apakah mereka puas, dan juga lebih penting lagi memudahkan mereka doing business serta melakukan inilah pendekatan langsung kepada pasar mereka, kepada customer mereka. Betul Mbak Desi, jadi adaptasinya semenjak kita soft launch akhir tahun lalu sampai pertengahan tahun ini cukup luar biasa sih menurut saya sih, mengingat ini edukasinya kan juga kita harus effort ya Mbak Desi ya. Ini paling penting karena di sini bukan saja literasinya tapi edukasi masyarakat terhadap satu sistem yang memang selama ini belum digunakan. Mbak Dewi, kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya juga masih ditemani di studio oleh Head of Business Banking UOB Indonesia, Dewi Twege. Mbak Dewi, tadi kita bicara mengenai bagaimana kita sebenarnya memperdayakan UMKM dan mencoba agar supaya mereka juga naik kelas ya. Mereka mendapat akses terhadap modal, akses terhadap pasar, dan juga lebih memudahkan mereka doing businessnya. Dan UOB di sini membantu dalam hal membuat platformnya. Nah, ini yang saya tertarik ya Mbak Dewi, karena ini kan transformasi terhadap hal-hal yang sifatnya digital, kan beda lah dengan memiliki perusahaan dan memulai ya perusahaan suatu bisnis, itu sangat berbeda. Nah, UMKM kan begitu banyak, ada ribuan kan tadi. Tantangan dalam membuat orang itu mengubah cara mereka berbisnis, mengubah cara mereka semua dari yang analog, yang biasanya mungkin hitung-hitungan di atas kertas, sehingga semua harus berbasis digital, itu apa yang terberat dan bagaimana respons mereka awal-awalnya? Ini pasti. Ya, tadi kita break sempat cerita ya Mbak Desi ya, bahwa sebenarnya tantangan terbesar itu resistant to change, transformasi gitu ya Mbak Desi ya. Mungkin yang untuk apalagi generasi yang generasi yang lebih tua, lebih senior lah ya, yang lebih ya. resisten gitu kan. Jadi contoh yang bisa saya berikan adalah upaya UOB untuk literasi bukan cuma digital Mbak Desi, tapi kemampuan bisnis. Jadi kita baru saja launch di Indonesia, namanya UOB FinLab. UOB FinLab itu program akselerator kita yang berfokus kepada UMKM. Nah, visinya kita ini, kita ingin melihat semua pelaku bisnis ekosistem ini bekerja sama untuk mendorong percepatan transformasi UMKM tentunya ya di Indonesia pada khususnya, dan juga ASEAN secara keseluruhan. Karena ini ada di semua, di launching di semua negara-negara di ASEAN. Dan UMKM memang sebenarnya backbone, merupakan benar sekali, 90% dari ekonomi bisnis kita. Ekonomi kita ini berbasis UMKM. Jadi mau tidak mau kalau mereka bisa ditingkatkan kelasnya, bisa diakselerasi untuk lebih efisien lagi, akan sangat mempengaruhi secara positif. Sangat membantu. Jadi upaya kita melalui UOB FinLab, salah satunya digital, tapi juga sustainability daripada bisnis. Jadi kita mengundang mitra-mitra dari ekosistem, instansi pemerintah, ya, thought leadership dari bisnis, universitas, venture kapitalis. Jadi kolaborasi fintech. sangat penting ya. Kolaborasi sangat penting. Malahan bulan depan kita akan launching
seri pertama kita dari FinLab 2 hari 19-20 September itu kita mengundang UMKM dan ini gratis, terbuka untuk semua orang, pelaku UMKM datang dan menghadiri di mana all day long kita akan discuss topik-topik semacam workshop atau seminar? Workshop, jadi workshop, seminar, kita akan discuss misalnya perpajakan, ya kan, aspek pajak, kemudian mungkin tadi accounting system, beberapa hal yang untuk korporasi besar itu udah biasa lah ya, gitu mereka kan, sudah tapi ada untuk bagiannya. UMKM ini masih perlu menurut kita untuk membantu perkembangan bisnisnya. Hal lain mungkin digital marketing, bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital dan sosmednya untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi topik-topik seperti ini yang ingin kita perkenalkan dan memberikan akses secara cuma-cuma kepada pelaku UMKM. Dan ini terbuka untuk siapa saja? Terbuka untuk mendaftar umum atau bagaimana nanti? Ada bisa mendaftar. Ya, kita juga mengundang tentunya basis customer kita. Kita mengundang komunitas, bisnis komunitas. Tapi in general is open for public and it's free. It's free ya, bulan depan ya persis 19-20 September. September ya, sekarang sebenarnya sudah bulan sekarang. Yes, yes. Nah, Dewi kalau kita lihat ini kan berarti ada investasi yang dilakukan oleh UOB Indonesia juga untuk memastikan ada edukasi, literasi, edukasi dan lain sebagainya. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Kan berarti harus ada fasilitatornya, harus ada SDM-nya juga kan yang mampu untuk memberikan latihan dan lain sebagainya. Tapi juga dari cara perbankan UOB Indonesia-nya melakukan bisnis juga mau tidak mau kan harus melakukan transformasi sendiri kan, teknologinya, inovasinya dan SDM-nya. Ini bagaimana cara-cara sehingga mengubah sistem dari UOB sendiri melakukan bisnisnya sebagai sebuah bank? Jadi Mbak Desi, dari sisi sumber daya kita ya, kita bertransformasi juga. Jadi nggak boleh gaptek kan sekarang. Iya, kan? benar. Jadi mungkin dari cabang kita lebih mengajak customer untuk memindahkan ke UOB Infinity misalnya. Karena sebenarnya ini jauh lebih convenient instead of customer datang ke cabang gitu kan. Harus antri, pakai cek dan lain-lain. Sebenarnya kan lebih convenient kalau dia ada di mobile phone. Jadi ini semua bisa ada di mobile. UOB Infinity ada di mobile, dia bisa melakukan transaksi, dia bisa kontrol transaksi, dia bisa lihat konsolidasi transaksi, dia even bisa track transfer yang tadi. Ya, seperti kita track kalau misalnya kita pesan makanan gitu atau kita pesan barang itu bisa di track transaksinya. Jadi bisa lihat sendiri. Betul. Tapi bagi karyawan UOB-nya sendiri ini kan harus ada transformasi, harus paham kan, harus ada latihan juga. Bagaimana harus ada mindset yang diubah menjadi pelatihan kenyamanan tadi ya, Mbak Desi ya, kenyamanan dan tentunya ini effort yang luar biasa dari tim kami untuk mengedukasi customer. Kita semi memaksa customer untuk pindah platform gitu ya. Karena sebenarnya benefitnya luar biasa banget untuk customer dan nasabah UOB. Tapi kalau Mbak Dewi sendiri ini mentransformasi diri supaya sekarang basis cara kerjanya digital memerlukan waktu berapa lama sih saya tarik? Karena ya perbankan dan juga SDM-nya kan harus ditransformasi juga. Ini in a way blessing in disguise Mbak Desi, karena ada COVID ya. Mau nggak mau kita terpaksa juga harus melek teknologi. Dan tentunya ini mempercepat adoptasi daripada pelaku UMKM. Karena mau nggak mau ya udah terpaksa ya. Jadi ini sebenarnya daya serap daripada bisnis ini jauh lebih cepat saya lihat karena dipaksa sama COVID. Ya kan, misalnya yang saya bilang tadi Bismart, UOB Infinity itu semuanya mereka lebih daya serapnya tuh jauh lebih cepat. Oke, sejak di launch yang tadi bulan Desember yang lalu sampai sekarang ini ada berapa? Apakah sudah semuanya diabsorb, sudah menggunakan Infinity ini atau ada yang masih perlu di migrate? Nasabah aktif yang sebelumnya kita bukannya nggak ada internet ya, tapi masih pakai internet banking. Kalau sekarang kita ini fully mobile digital. Dan saya rasa mereka yang aktif itu dengan cepat melihat keuntungan daripada adaptasi UOB Infinity ini, Mbak Desi. Kalau dari segi infrastrukturnya yang disediakan, ini kan pasti ada teknologinya dan harus ada inovasi yang terus-menerus dari UOB. Ini fokus ke situ ya untuk. Kita fokus ke situ. Berarti ada perubahan dalam infrastruktur perbankan UOB Indonesia-nya itu sendiri kan? Ya, jadi UOB Group
berkomitmen untuk investasi di UOB Indonesia. Jadi teknologi perbaikannya itu secara terus-menerus berkesinambungan. Ini saya ada beberapa pilot project kita yang mungkin saya belum bisa sebutkan di sini, tapi bisa ditunggu tanggal mainnya Mbak Desi. Dan ini benar-benar fokusnya untuk pelaku bisnis. Bukan cuma di pasar retail, tapi pelaku bisnis, enablement supply chain, seperti misalnya, dan hal-hal lainnya. Nah, itu tunggu tanggal mainnya ya Mbak Desi ya. Tunggu tanggal mainnya. Kalau begitu kita break lagi. Mbak Dewi, terima kasih banyak telah memberikan insight-nya. Dan kita masih ada satu lagi narasumber dari UOB yang kita akan ajak diskusi lebih jauh lagi mengenai digital banking ini. Karena kalau saya melihat itu sekarang semua itu harus berbasis digital. Harus banget. Mau tidak mau harus berbasis digital. Kemana-mana sekarang udah cashless kan ya? Cashless, Kalau point to keluar point. rumah apa dompetnya isinya apa saja? Mbak Dewi? Saya nggak bawa dompet lagi Mbak Sudah Desi. tidak bawa dompet lagi. Ya, jadi sekarang kita sudah jauh lebih efisien. Kita semua Internet of all things inilah merupakan sesuatu norma yang baru. Norma yang baru saya rasa perlu digital transformation untuk pelaku UMKM, untuk transformasi ekonomi Indonesia dan untuk ASEAN. Iya, dan ini kita harapkan juga bisa memperkuat ya basis ekonomi kita supaya kita bisa leader bukan saja di Indonesia tapi di seluruh ASEAN. Ya, terima kasih kepada Dewi Twege, Head of Business Banking UOB Indonesia. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali lagi untuk membahas peluang perbankan dalam sisi layanan digital. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Seiring dengan semakin berkembang pesatnya transformasi digital telah memicu peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan. Nah, salah satunya dari sisi layanan digital. Digitalisasi telah melahirkan berbagai peluang baru yang tentu saja dapat dimanfaatkan guna memudahkan nasabah individu dalam bertransaksi maupun meningkatkan pertumbuhan bisnis. Lalu seperti apa komitmen UOB Indonesia dalam mengembangkan solusi digital untuk mempermudah layanan perbankan? Saya sudah bersama Fajar Setandri Maharjaya selaku Head of Digital Bank UOB Indonesia. Kita berbicara mengenai tentu saja manfaat dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan juga kenyamanan ya berbisnis oleh para UMKM. Dan tentu saja UMKM seperti kita ketahui itu merupakan basis perekonomian Indonesia. Nah, tapi saya lihat juga ya, selain masyarakat yang harus diedukasi, selain masyarakat yang harus menjadi literate ya, paham terhadap digital, tentu saja perbankan yang paling duluan sebagai lokomotifnya. Nah, saya tertarik ya. Kita bicara mengenai perbankan itu ada bank yang mungkin kalau dulu bank konvensional, sekarang ada bank digital. Nah, Fajar ini merupakan Head of Digital Bank of UOB Indonesia. Sebenarnya definisi, apalagi di kacamata OJK, itu apa sih yang membuat perbedaan mendasar antara kedua metode pelayanan ini? Oke, ini sangat-sangat menarik nih ya, Mbak Desi ya. Jadi secara garis besar sebenarnya banyak kesamaan ya antara dua ini, di mana terutama untuk produk-produk yang ditawarkan untuk nasabah-nasabahnya ya. Akan tetapi untuk digital bank ada beberapa hal tambahan yang juga ditawarkan sesuatu yang berbeda. Oke, contohnya? Contoh yang nomor satu apa? adalah tentu kenyamanan, kemudahan, dan juga aksesnya. Di mana dari ini contoh langsungnya adalah untuk dari para nasabah sangat mudah untuk bisa mengakses layanan bankingnya, termasuk juga untuk pembukaan rekening. Di mana dalam hal ini nasabah dapat melakukan pembukaan rekening dari mana saja dan kapan saja. Contoh gampangnya tidak perlu ketergantungan dengan jam buka cabang. Biasanya Dan hanya juga, dari jam 8 sampai jam 3 sore dan dari Senin sampai Jumat hari kerja. Kalau ini termasuk Sabtu Minggu, dan juga untuk digital bank bagi kami juga sangat memudahkan dan juga untuk para nasabah karena tanpa kami perlu membuka cabang di suatu kota, masyarakat yang ada di kota tersebut juga dapat menikmati layanan kami. Itu jadi ini seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, Mbak Desi. Kemudian yang kedua juga, nature dari digital bank adalah heavy on the technology side. Ya. Sehingga dengan adanya hal ini, tadi salah satu contohnya adalah
dapat beroperasi di mana saja, dan juga tentu dampak positifnya untuk para nasabah. Lalu berikutnya adalah kami dari digital bank dapat running secara lebih efektif dan lebih efisien. Apa dampaknya bagi nasabah? Secara pricing kami dapat lebih kompetitif. Nah, jadi itu tadi beberapa Ya, contoh jadi bisa jauh lebih langsung. efisien juga, lebih kompetitif ya. Iya. Tapi ini sekarang Digital Bank UOB Indonesia ini ada juga aspek konvensionalnya atau ini memang semacam divisi atau anak perusahaan atau unit yang terpisah, ini bagaimana secara strukturnya dalam UOB Indonesia Oke, itu sendiri? secara struktur digital bank kami bagian dari UOB di Indonesia, dan kami antara konvensional dan untuk digital banknya saling melengkapi nih, Mbak Desi. Ya. Jadi kalau kami lihat bahwa memang selama ini karena untuk digital onboarding sangat mudah dan juga sangat cepat dan nyaman, di mana hal ini sangat membantu untuk pertumbuhan nasabah, terutama untuk sektor buat di individual nasabahnya. Sehingga ini adalah salah satu bentuk contoh nyata yang positif dari kehadiran untuk digital bank adalah sebagai acquisition engine buat kami. Ya, untuk meningkatkan basis nasabah Penetrasinya, juga. betul. Ya, jadi ini kapan persisnya di launch ya digital Oke, banking? untuk UOB Tomorrow kami pertama kali live itu di Agustus tahun 2020. 2020, wah pas ini COVID ya? Pas lagi di Pas tengah wave pertama COVID ketika itu Mbak Desi, kami hadir di bulan Agustus 2020 dan bulan lalu kami baru saja merayakan ulang tahun yang tahun ketiga. ketiga. Ya. Ini bagaimana? Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Apakah ada transformasi baik dari cara bekerja maupun dari jumlah nasabah? Itu sudah kelihatan ini dampak Oke. positifnya. Kalau dampak positif terutama sangat banyak ya. Mungkin saya mulai dulu dari secara garis besarnya bahwa hadirnya digital bank di Indonesia itu sangat baik acceptance-nya dari sisi masyarakat. Ya, Jadi karena sudah terbiasa, apalagi pas saat COVID, pada saat COVID dipaksa dan untuk selalu kita bersahabat juga dengan bisa gadgetnya. melihat bahwa sekarang jumlah digital bank di Indonesia juga terus tumbuh Iya. ya Mbak Desi. Fintech-nya. Ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat pertumbuhan kami sangat baik. Jadi sebagai contoh ya, year on year growth kami Juli 2023 dibandingkan Juli 2022, baik itu untuk pertumbuhan jumlah nasabah, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan juga jumlah financial transaction kami itu tumbuh di kisaran 50-60%. Wow, tinggi ya. Jadi ketiga aspek sebagai indikator utama kami tumbuhnya sangat positif. Nah, kemudian kalau kita lihat juga salah satunya adalah masyarakat itu sudah semakin aware. Jadi kami melakukan survei nih Mbak Desi baru saja terhadap behavior nasabah di tahun 2023. Salah satu yang menarik adalah masyarakat sekarang, terutama untuk generasi Y, Ya. mereka lebih concern terhadap menabung dan investasi Oke. dibandingkan yang Mereka tidak baby terlalu boomers. konsumtif ya, tidak seperti baby boomer mungkin yang semua Expense mereka consume. tetap ya, terutama untuk food and beverages, tetapi mereka sangat care terhadap menabung dan juga buat investasi. Jadi dengan adanya ini dan juga berikutnya adalah adanya shifting dari masyarakat di Indonesia, di mana tingkat kepercayaan mereka terhadap digital bank, terhadap mobile bank itu semakin baik. Ya. Jadi trust level mereka terus meningkat, sehingga ini juga salah satu yang mendorong adopsi dari digital bank itu terus bertambah. Oke, nah digital banking ini kan merupakan bagian dari UOB Indonesia secara keseluruhan, tapi bukan berarti bank konvensionalnya dihilangkan kan? Itu Tidak. jalan terus. Jalan Tapi terus. cara-cara untuk meningkatkan jumlah nasabah secara konvensional dibanding cara-cara meningkatkan nasabah dengan lewat digital banking ini sekarang tuh bagaimana? Ininya lah istilahnya lebih cepat siapa dan juga profil dari nasabah itu apakah ada perbedaan yang mendaftar secara konvensional maupun yang lewat digital? Jadi mungkin saya akan sedikit mundur sedikit. Jadi untuk digital bank sendiri, target utama kami atau segmen utama kami adalah yang profesional with family. Oke, jadi lebih ke usia muda. Kalau Ya. di secara usia kira-kira berapa? Jadi kalau kira-kira untuk range usia itu Mbak Desi antara 25 sampai dengan 45 tahun. Oke. Akan tetapi sekarang adopsi digital kan semakin baik ya. Kita lihat walaupun sudah mungkin opa-opa atau oma-oma sudah sangat melek digital. Kita lihat semua kita menonton sesuatu sudah streaming
secara online. Iya. Dan juga dengan adanya sosial media. Jadi hal ini juga sangat memudahkan. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam, jadi untuk digital bank ini memang lebih diutamakan untuk mass market. Karena kalau kita lihat mass market ini cara terbaik untuk melakukan akuisisi dan melayani untuk lebih efektif dan efisien adalah melalui digital bank. Tetapi memang untuk segmen tertentu, terutama untuk wealth segment, itu memang masih memerlukan kehadiran physical Masih person. harus face to face, Iya. masih harus mempunyai relationship manager ya, masih harus ketemu, itu penting ya. Jadi yang peningkatan selama sejak di launchingnya digital UOB ini sampai sekarang kan meningkat 50-60%. Itu rata-rata dari milenial ya, 25-45 Iya. Kalau tahun. yang tadi saya sampaikan ke Mbak Desi itu memang peningkatannya untuk sisi digital bank kami. Jadi ini memang peningkatannya adalah kita lihat dari segmen umur 25 sampai dengan 45. Karena kalau kita lihat juga memang hasil survei yang terbaru yang kami lakukan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin sangat aware dan selain melek teknologi juga melek finansial. Iya. Di mana secara garis besar tingkat kesadaran untuk selalu menabung, selalu investasi juga semakin membaik. Dan itu sekarang bisa dilakukan secara digital ya. Secara digital. Kita istirahat sebentar dulu Mas Fajar, tapi perjalanan kita masih cukup panjang di acara ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani di studio bersama Fajar Septandri Maharjaya selaku Head of Digital Bank UOB Indonesia. Tadi kita berbicara mengenai perbedaan ya antara bank konvensional dan bank digital yang sebenarnya lebih ke produk-produknya sih mirip, tapi ini kan lebih ke pelayanannya dan cara melakukan doing business-nya. Nah, perbedaan antara bank digital dengan misalnya bank yang purely online yang tidak punya cabang. Misalnya kalau UOB kan kita masih lihat punya cabangnya, punya ada inilah gedungnya. Itu apa Fajar sebenarnya sih? Kalau kita kan sekarang sudah mulai banyak ya bank-bank yang sifatnya online yang sama sekali tidak harus ketemu dengan manusianya lah, itu kita berinteraksinya hanya dengan gadget kita. Ya, jadi sebenarnya ini salah satu bentuk positif dan juga sangat menarik dari sifat dari bentuk dari digital bank ini ya, Mbak Desi. Jadi di mana digital bank secara konsep memang dapat melayani nasabah tanpa perlu hadirnya physical branches. Yeah. Jadi ini memang salah satu sifat lebihnya dan memang kalau kita lihat secara teknologi memang heavy. Karena terus investasi di sisi teknologinya harus terus update. Dan ini terus-menerus dilakukan mau tidak mau. Ya. Berarti ada investasi tambahan yang dilakukan oleh UOB terhadap teknologi dan inovasi dong. Ya, dalam hal ini memang komitmen dari sisi kami sangat-sangat tinggi ya. Dan memang secara untuk terus mengupdate tidak hanya dari sisi teknologinya saja, tetapi juga dari sisi kapasitasnya nih. Apalagi kan jumlah nasabahnya terus bertambah. Iya, terus jadi meningkat, kedua ya. hal ini juga harus terus kita update secara bersamaan nih Mbak Desi. Jadi harus imbang. Nah, mungkin kalau saya dapat sedikit share nih Mbak Desi, sebenarnya ada sedikit yang masih orang melihat. Selain dari sisi teknologinya, yang juga penting adalah sisi human capital. Iya, SDM-nya. Sisi SDM, sisi resources-nya. Yang mau tidak mau harus ikut bertransformasi. Nah, ini seperti apa perbedaan yang mendasarnya sekarang? Jadi mungkin kalau secara garis besar, kita bisa ambil dari dua sisi besaran. Nomor satu tentu dari sisi knowledge-nya. Dan yang kedua dari sisi behavior-nya dari setiap nasabah. Dari setiap sumber daya manusianya. Mungkin sebagai contoh ya, kalau kami dulu melihat di akhir tahun 90 atau di awal tahun-tahun 2000-an, untuk nasabah bisa menghubungi bank kan cukup susah ya. Iya. Harus telepon ke contact center, mungkin Terus antrian nanti panjang. dijawab dengan ini answering machine ya. Iya. Tekan 1 untuk berbicara dengan ini, tekan 2. Atau kalau datang ke cabang mungkin kan ada Antri. jam operasional atau Iya. antri. Nah, sekarang dengan adanya zaman yang terus semakin dinamis, Iya. nasabah sangat mudah untuk mengakses. Sehingga kecepatan menjadi sangat penting.
Jadi sebagai contoh, mungkin dulu kalau ada komplain atau ada suatu request nasabah mungkin secara SLA tidak secepat sekarang. Sekarang kan jauh lebih cepat. Sehingga culture behavior dari seluruh staff yang ada juga tentu harus sangat berubah. Iya. Dan mungkin dulu kalau nasabah ingin mensuarakan segala sesuatunya tidak semudah sekarang. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Kalau ada nasabah yang tidak puas dengan Ya, suatu mereka layanan, langsung sangat mudah nih ya Mbak Desi. Kalau happy mereka akan sangat Iya. mudah Kalau juga. kritis, wah itu Tidak bisa happy juga rusak itu sangat image dari satu mudah. perusahaan kalau mereka Jadi bisa mempostingnya sangat ya. posting bisa di sosial media, bisa di App Store dan bisa di mana-mana. Sehingga memang human capital memang harus dipersiapkan. Baik itu secara knowledge maupun secara culture itu harus totally berubah. Dan ini khusus di digital banking ini anak-anak muda seperti Mas Fajar dengan pemahaman terhadap bukan saja finansial tapi teknologi, harus paham IT dan lain sebagainya. Itu bagaimana sekarang profil dari sebuah perusahaan perbankan ini dengan adanya digital banking ini? Ini kan yang SDM-nya kan juga pasti ada perubahan lah. Iya, jadi kalau kami lihat untuk komposisi tim kami memang sangat menarik ya. Jadi sebagian besar atau kalau dibilang mungkin 50-50 nih Mbak Desi. Jadi 50% backgroundnya banking, 50% itu non-banking. Dengan adanya harmonisasi ini sangat baik. Karena kami juga bisa belajar dari yang non-banking background. Komunikasi ke nasabahnya pasti akan ada perubahan. Dan juga terus mengikuti zaman yang ada. Tentu kan beda ya dari cara kami berkomunikasi di awal tahun 2000-an sampai sekarang. Dan sekarang kan dengan aplikasinya biasanya ada AI-nya kan yang ada untuk chatting-chattingnya dan langsung itu semua sekarang apa? Pakai algoritma, pakai AI, artificial intelligence ini atau juga apa? yang menarik nih Teknologi yang Mbak digunakan. Desi. Kami juga memang menawarkan namanya Smart Insight. Jadi setiap nasabah itu akan memperoleh smart insight yang berbeda-beda. Contoh saya dengan Mbak Desi kan behaviornya beda ya. Misalnya Mbak Desi sukanya mengenai membaca buku yang topik-topik apa. Kemudian ada nasabah lain yang sukanya hal yang berbeda. Maka kami memberikan penawaran itu atau memberikan materi-materinya itu disesuaikan dengan behavior nasabah. Jadi tidak bisa satu produk untuk semua, suatu offer untuk semua nasabah. Kami memang ada spesifik masing-masing. Jadi ada algoritmanya sekarang yang digunakan. Kita pakai jadi AI lebih ke personalized. Ini pakai AI kan semua kan. Nanti mungkin ke depan dengan AI khususnya ada yang namanya sekarang generative AI, nggak perlu lagi manusianya. Itu sekarang kan misalnya kalau ke bank kan lu ada tellernya, ada relationship manajernya, ada ininya, ada itunya. Sekarang mungkin tidak perlu lagi kan manusia. Apakah ada pengurangan dari jumlah SDM selama beberapa tahun ini ketika digital transformation itu terjadi, Mas Fajar? Mengenai hal ini justru yang ada kami terus menambah jumlah staff, Mbak Desi. Justru menambah, tidak mengurangi. Memang ini kan sebenarnya beda ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak physical branches, sekarang kita beralih ke sisi digitalnya. Iya, maya. Secara jadi misalnya gedung-gedung seperti yang sekarang dimiliki itu sudah tidak ada pertumbuhan, tidak ada penambahan jumlah. Kalau untuk jumlah cabang memang untuk kami memang kita kan tetap berpendapat bahwa digital bank dengan si konvensional bank itu saling melengkapi nih, Mbak Desi. Jadi masih ada bukan jadi cabang memang baru. Cabang kami pun segala macam tetap ada. Dan terus pertumbuhan dari sisi cabang pun juga tetap ada. Oh, jadi itu masih harus dilakukan ya? Tetap harus dilakukan. Sehingga kami berpendapat bahwa kedua hal ini, cabang dan juga untuk sisi digitalnya itu saling melengkapi. Jadi tidak saling berkompetisi ya, tetapi saling komplementari ya. Jadi saling, other, apalagi kalau basis nasabahnya terus-menerus meningkat. Nah, ini kalau bank konvensional kan ada namanya KYC, Know Your Customer. Jadi kalau kita misalnya ingin jadi nasabah ya mau tidak mau kan datang, misalnya mengisi formulir, terus menyerahkan KTP dan lain sebagainya. Jadi ada semacam memahami siapa dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan semuanya berbasis digital, bagaimana memastikan bahwa
know your customer-nya itu memang ini dengan manusia yang Manusia yang betul-betul tepat. manusia yang tepat dan memang ada orangnya dengan segala macam kejujuran dalam memberikan informasi. Nah ini bagaimana kita. Nah, ini sangat menarik nih Mbak Desi pertanyaannya. Jadi untuk proses digital onboarding kami itu sangat seamless dan juga sangat cepat dan mudah. Di mana saat ini kami terhubung dengan sistemnya Dukcapil, sehingga kami dapat melakukan verifikasi secara langsung. Jadi ini untuk memastikan apakah Mbak Desi Anwar ini Itu eksis ya. eksis, Jangan-jangan benar. KTP orang lain yang ternyata Ya. sudah tidak ada atau sudah pindah. Itu kan kadang-kadang juga Dukcapil kan tidak 100% akurat, Mas Fajar. Itu bagaimana? Kalau kami melihatnya bahwa untuk kualitas data penduduk di Indonesia sudah sangat baik, Mbak Sudah Desi. lebih. Dari pengalaman kami dengan hadirnya UOB Tomorrow dalam beberapa tahun ini, kita melihat memang kualitas layanan dari sisi Dukcapil juga sangat baik. Sehingga kalau kami melihat verifikasi nasabah itu atau calon nasabah dapat berjalan dengan sangat baik. Jadi memang ini sangat-sangat membantu kami nih, Mbak Desi. Oke, jadi paling tidak know your customer-nya itu berdasarkan data yang ada yang bisa diverifikasi. Iya, betul Iya, sekali. dan selama ini tidak ada masalah atau mungkin Selama pasti ini ada lah. berjalan baik. Berjalan dengan Kami baik. sangat happy. Iya, dengan baguslah performa kalau ini. begitu. Mas Fajar, kita istirahat sebentar, masih ada Oke. satu segmen lagi. Ya, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Fajar Septandri Maharjaya selaku Head of Digital Bank UOB Indonesia. Tadi kita sudah melihat ternyata know your customer-nya, jadi memahami, mengetahui dan mengenal nasabahnya itu bisa diatasi dengan menggunakan data yang betul-betul existing ya. Jadi kalau dulu mungkin harus ke banknya, ini KTP-nya dan mungkin ada tanda tangannya dan lain sebagainya. Sekarang semua bisa dilakukan lewat digital. Nah, pertanyaan saya ini kan kalau semuanya berbasis teknologi tentu saja keamanan ini merupakan hal yang paling mutlak. Dan bagaimana dari sisi keamanan? Apalagi sering sekali kita mendengar ada hacking atau diretas, kemudian data nasabah dicuri atau ada fraud dan lain sebagainya sehingga transaksi yang tidak boleh juga ternyata bisa lolos dilakukan dan lain sebagainya. Keamanan itu sendiri bagaimana untuk memastikan bahwa ini kan namanya perbankan itu basisnya itu kan kepercayaan ya Mas Fajar. Iya. Jadi untuk banking industry sendiri ya, Mbak Desi, seperti kita sudah sangat aware, banking industry merupakan salah satu industri yang sangat tua dan juga highly regulated. Jadi memang karena seperti Mbak Desi sampaikan, basicnya kan faktor kepercayaan. Iya. Sehingga memang dari sisi aturan-aturan yang ada sangat ketat. Untuk pengawas kami pun juga banyak ya. Nah, ya, sudah ada OJK, ada BI, ada OJK, BI, belum lagi Kementerian nasabahnya nanti Informasi. komplain. Dan sekarang kalau kami melihat ada sudah banyak sekali peraturan dan juga ya banyak ya dari sisi rules-nya terhadap untuk buat di sisi melindungi data nasabah. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini dari sisi kami tentu sangat-sangat kita harus comply karena bank itu kan Iya, faktor kerahasiaan data dan sangat lain penting. sebagainya. Tapi kan ini kalau dulu mungkin ya agak berbeda ya cara mengamankan datanya ya. Kalau sekarang bisa saja ada hacker ya atau diretas dan lain sebagainya. Dan ini terjadi. Sistemnya itu sendiri bagaimana Mas Fajar memastikan bahwa terus-menerus ada firewall atau keamanan yang tidak mudah Ya, jadi diretas kalau oleh dari pihak ketiga. sisi ini kita melihat dari dua aspek nih, Mbak Desi. Nomor satu tentu dari sisi kami, dari sisi bank, dan nanti berikutnya juga dari sisi mengedukasi nasabah juga. Mungkin kita satu-satu nih. Ya. Dari sisi bank sendiri, kami tentu menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Kami sangat sadar bahwa untuk banking itu sangat penting untuk menjaga data nasabah. Kita tentu terus mengupgrade sistem kami sesuaikan dengan yang ada. Nah, akan tetapi secara paralel dari sisi kami juga menggunakan
edukasi dan juga pentingnya menjaga kerahasiaan data Nah, nasabah. apa yang paling penting diketahui oleh nasabah? Apalagi semuanya itu dilakukan oleh gadgetnya, oleh Yang paling smartphone-nya. penting itu adalah untuk dari sisi nasabah, mereka tidak boleh memberikan data pribadinya ke sembarangan orang, karena itu yang paling penting. Dan bank itu tidak pernah menghubungi nasabah untuk meminta data-data pribadinya, karena bank kan pasti memiliki seluruh data nasabah. Itu sebabnya kami secara rutin itu mengirimkan komunikasi kepada seluruh nasabah kami bahwa sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi fraud awareness dan sebagainya itu menjadi salah satu agenda utama Ada kami. contoh-contohnya, karena yang terakhir ini kan lewat WA ada selebaran dari Bank A mengatakan bahwa sekarang ada peningkatan dari inilah paymentnya atau untuk menggunakan jasa ini meningkat, dan kalau setuju tekan ini, kalau tidak setuju ini bagaimana mengatasinya? Karena ini terus menerus ya, orang tuh selalu mencoba untuk mencari peluang loophole-nya dalam digital banking ini. Iya, kalau dari sisi ini ya memang kan kita ibaratnya saling berkejar-kejarannya. Tetapi kembali lagi bahwa esensinya adalah komunikasi secara rutin kepada nasabah itu salah satu faktor utamanya. Pentingnya mengedukasi juga untuk nasabah bahwa jangan pernah sekalipun untuk sharing data, terutama sharing SMS OTP Iya, atau PIN-nya sharing dan PIN-nya segala macam. Jadi itu adalah salah satu kunci utamanya. Karena kan kalau kita lihat kebanyakan kan sosial hacker segala Iya. macam itu kan lebih karena dia memperoleh data dari nasabah. Tetapi selama nasabahnya dapat melindungi data pribadinya sendiri, itu tentu akan sangat Iya, sangat dan harus membantu. hati-hati misalnya kalau kita ini ya menggunakan QR code, kan kadang-kadang ada yang menempel menyalahgunakan QR code, itu sekarang paling sering ya disalahgunakan ya Mas Fajar ya, untuk mendapatkan ini menyalahgunakan rekening orang lain kan. Ya, jadi kalau memang untuk penggunaan ini memang sebaiknya di merchant-merchant yang resmi ya, atau di toko-toko yang resmi ini Mbak Desi. Jadi Baik. supaya hal ini untuk mencegah bahwa hal-hal yang tidak Oke. diinginkan. Tapi selama ini ada contoh yang mungkin nasabah yang tidak happy dan lain sebagainya, atau tidak, atau merasa bahwa ini layanannya susah dan lain sebagainya, atau kena tipu atau bagaimana? Ada. Kalau sejauh ini yang kami lihat, salah satu untuk positive things-nya yang ada di kami itu adalah karena UI UX kami yang sangat baik. Kemudian juga untuk pengalaman nasabah juga Apa UI US? UI UX, user UX. interface, user experience itu yang Itu feedbacknya bagus, positif. feedback yang kami dapatkan sangat baik. Kemudian kami juga salah satu barometernya itu Net Promoter Score, Mbak Desi. Untuk nilai NPS kami juga sejauh ini Oke, masih nilai sangat NPS. baik. Untuk nilai NPS ini adalah seberapa besar nasabah mau merekomendasikan untuk produk kami kepada family, friends, Nah, dan ini untuk orang ini lain. pakai jargon, soalnya NPS saya Ya, nggak mohon paham. maaf. Untuk nilai ini kami juga mendapatkan yang cukup baik atau sangat baik. Jadi kalau kami lihat sejauh ini pengalaman para nasabah kami secara overall juga baik, dan ini juga kami kembali lagi dengan adanya pertumbuhan jumlah nasabah, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan juga pertumbuhan jumlah financial transaction yang juga sangat Tapi baik. kalau kita lihat di Indonesia ini kan secara infrastruktur sebenarnya kan kita masih banyak yang harus diperbaiki kan. Bagaimana tantangan terhadap ya sinyalnya kadang-kadang lemah, dan juga wifi-nya juga tidak terkoneksi dari Sabang sampai Merauke. Apa kira-kira yang masih bisa harus diperbaiki dari segi infrastruktur untuk mendukung perekonomian digital ini? Kalau saya melihatnya ya Mbak Desi, kita mungkin secara makro kita lihat nomor satu itu dari sisi bonus demografi, di mana sekarang di Indonesia untuk median age penduduk kami itu 29 sampai 30 tahun buat Indonesia. Jadi sangat masih usia produktif. Usia masih produktifnya muda, sangat ya. tinggi. Dan data berikutnya juga yang sangat baik adalah jumlah penetrasi handphone
di mana 96% penduduk kita memiliki handphone dan sebagian besar handphonenya itu sudah smartphone. Iya. Jadi- Lebih banyak jumlah handphonenya daripada jumlah Jumlah populasi penduduknya. jumlah penduduk Iya. Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari sisi kedua ini memang untuk peluang-peluang kehadiran kami itu masih sangat besar. Dan juga kalau kita lihat kualitas network yang ada juga terus semakin membaik. Jadi kami melihatnya dari sisi yang sangat-sangat positif bahwa peluang memang masih sangat besar, apalagi untuk perekonomian digital kami buat di Indonesia. Data terakhir dari Bank Indonesia mengatakan di 2022 itu 70 billion US dollar. Dan di tahun 2025 prediksinya akan meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat. Akan jadi. menjadi 130 miliar Wow, US dollar. luar biasa hanya dalam beberapa tahun ya. Iya. Tapi ini kan kompetisi kan semakin lama semakin sengit, bukan saja dari bank-bank konvensional lain yang juga melakukan transformasi menjadi bank digital, tapi dari bank yang memang online banking. Semakin crowded, pilihan juga semakin banyak, fintech juga menjamur di mana-mana. Kira-kira bagaimana menghadapi kompetisi ini? Apa strategi yang akan dilakukan oleh UOB? Karena ini is a very crowded market ya. Iya, dari sisi ini kami memang juga sangat sadar nih Mbak Desi, untuk dunia ini memang persaingannya sangat ketat. Iya. Dan juga Semakin semuanya sempit berjalan dunianya. cepat. Oke. Jadi kami melihat bahwa kami tetap harus fokus terhadap apa sih yang udah menjadi fitur-fitur utama kami. Dan itu yang terus kami akan mengembangkan terus. Jadi kami sudah memiliki roadmap yang sangat jelas untuk fitur-fitur apa saja yang kami akan hadirkan. Kira-kira yang bisa menjadi differentiation-nya yang bisa ditawarkan itu dibanding dengan kompetitor? Jadi kalau saat ini kami memiliki 5 fitur utama yang salah satu yang paling utama adalah untuk nasabah dalam melakukan untuk pembukaan rekening bisa dari mana saja, kapan saja, secara seamless. Kemudian yang kedua, kami salah satu first mover untuk sisi buat national QR code dan juga untuk yang BI Fast. Kemudian berikutnya tadi kami sudah sampaikan ada Smart Insight di mana setiap nasabah akan mendapatkan Profilnya sendiri. profil masing-masing. Kemudian kita juga ada chatbot nih, Mbak Desi. Oke. Dan tentu berikutnya kita juga nasabah dapat melihat untuk rewards point-nya dan dapat menukarkan secara online. Jadi nggak perlu susah-susah lagi. Dan tentu ke depan kami akan banyak fitur-fitur menarik yang kami akan hadirkan dalam waktu dekat ini. Iya, nah terakhir mungkin kira-kira ini kan dari aspek keamanan, dari fraud dan lain sebagainya. Nah, edukasi untuk masyarakat yang paling penting ya mengenai digital bank ini menurut Mas Fajar yang paling penting dan perlu diingat itu seperti apa? Karena semakin luas jangkauannya dan akhirnya kan menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat dengan tahap pemahaman dan edukasi yang berbeda-beda untuk mengurangi ya kasus-kasus mungkin ya masalah pinjaman dan pinjol ya pinjaman online dan kemudian fraud dan hal-hal seperti ini. Ini apa yang paling penting diingat ya selain jagalah kerahasiaan, tapi apa? Jadi sekali lagi esensi utamanya memang untuk semua nasabah yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan data pribadi. Itu adalah kunci utamanya. Tapi susah sekarang ada sosmed di mana-mana, jadi kita selalu justru aktif membagi. Jadi kalau menurut kami memang kembali informasi. lagi itu adalah faktor utama dan mungkin jumlah frekuensi kami dari sisi bank untuk melakukan edukasi kepada seluruh nasabahnya akan harus secara rutin nih. Dan ini rutin dilakukan. Rutin edukasi. dilakukan dan juga kami menggunakan semua channel yang ada. Jadi itu tetap harus dimaksimalkan. Tapi dibanding dengan conventional bank dan digital, yang mana menurut Mas Fajar sendiri, menurut pengalamannya lebih aman? Menurut saya semuanya harus aman dan memang digital bank memang kalau secara garis besar memang sudah sangat aman karena kan kita banyak faktor-faktor untuk faktor-faktor security-nya ya. Dan jadi memang sekali lagi banking industry is one of the oldest industry dan juga highly regulated, Mbak Desi. Sampai sekarang juga masih Sampai highly regulated. Tapi ada regulasi lain yang masih diperlukan kira-kira untuk karena ini mungkin industri yang paling tertua di dunia di sejarah manusia, tapi cara-caranya yang seperti ini kan hanya baru beberapa tahun terakhir ini. Jadi pasti ada satu aspek lagi yang memang perlu diperhatikan itu.
Kalau kami melihat sejauh ini seluruh regulator yang ada itu sudah cukup. Sudah berfungsi sangat baik. Kalau kita lihat kan juga sejauh ini growth dari sisi banking industry, pengamanan segala macam kami melihatnya juga sudah sangat baik, Mbak Desi. Untuk target tahun 2023 ini growth-nya berapa peningkatan yang diharapkan? Kalau kita lihat kita tetap yang pasti untuk sisi digital tuh nggak boleh growth-nya malu-malu nih Mbak Desi. Jadi harus secara extraordinary. Jadi tentu kami berharap untuk growth di tahun ini di atas 50%. Di atas 50%, wow ini luar biasa ambisiusnya. Tapi semoga semua ini juga bisa mencerminkan ya bahwa perekonomian kita semakin lama semakin pulih, tapi juga bisa berkontribusi terhadap memperkuat perekonomian Indonesia. Apalagi kalau UMKM dan juga semua lapisan masyarakat bisa memiliki dan mendapatkan akses yang mudah terhadap banking ya, baik itu konvensional maupun digital. Kira-kira demikian ya. Mas Fajar, terima kasih banyak atas insight-nya dan kehadirannya. Ya, semoga sukses selalu dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.